Global FM Lombok, radio berita terkemuka di NTB. Studio Jalan Bangun nomor 15 Cakra Negara. Telepon 0370 641 586. Selamat pagi kawan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya Kika Ataya hadir ke tengah ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bincang Gemilang untuk edisi hari ini kawan global 24 Agustus 2020. Kali ini topik kita adalah hidup asik dan produktif di tengah pandemi dengan nurut tatanan baru. Sekali lagi, hidup asik dan produktif di tengah pandemi dengan nurut tatanan baru. Nantinya akan ada narasumber kawan global yang akan memberikan informasi untuk kita. Dan Anda juga bisa bergabung nantinya di 081 339 90 9670 atau di 0878 651 11035. Baik melalui telepon, SMS atau WhatsApp juga bisa sampai tuntas nanti kawan global. Sekali lagi, hidup asik dan produktif di tengah pandemi dengan nurut tatanan baru merupakan topik kita di Bincang Gemilang kali ini. Kita langsung saja sapa dua narasumber kita kali ini kawan global. Yang pertama dengan Dr. Emerald Isfihan Mars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ika. Selamat pagi dokter, apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dr. Emerald sendiri kawan global, beliau adalah Kabid Pelayanan RSUD Kota Mataram atau Sekretaris ID Mataram nih ya dokter ya. Nah di studio kami juga telah hadir Kepala Diskominfotik Provinsi NTB, Bapak I Gede Putu Aryadi SOS MH. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar Pak Kadis? Kabar baik. Kabar baik ya, sehat. Salam sehat sekali kami semua. Oke, sehat luar biasa ya. Nah, nanti ada Pak Kadis dan juga Dr. Emerald yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda kawan global sekali lagi. Nanti kami berikan kesempatan pada Anda di 081 339 90 9670 dan juga di 087 865 11035 baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai topik kita kali ini, hidup asik dan produktif di tengah pandemi dengan nurut tatanan baru, ada baiknya kita simak terlebih dahulu satu informasi berikut ini. Pandemi COVID-19 belum beranjak dari Provinsi NTB. Laporan dari Gugus Tugas COVID-19 Provinsi NTB pertanggal 23 Agustus kemarin, jumlah kasus positif di daerah ini mencapai 2.595 kasus. Dengan rincian, 1.889 orang yang sudah sembuh, 558 masih dalam isolasi dan 148 orang yang sudah dinyatakan meninggal dunia akibat COVID. Meski masih terjadi penambahan kasus setiap hari, namun patut disyukuri bahwa Kota Mataram dan Lombok Barat yang sangat lama berada di zona merah, kini sudah menjadi zona orange. Untuk mempertahankan kondisi ini, sekaligus meningkatkan seluruh upaya preventif pencegahan penyebaran COVID-19, Gugus Tugas COVID-19 Provinsi NTB meminta seluruh masyarakat senantiasa tetap patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam seluruh aktivitas di era new normal. Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Mansyah dan Wakil Gubernur NTB Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah dalam setiap kesempatan selalu mengajak masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas, namun jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang harus ditaati yaitu menggunakan masker saat di luar rumah, menjaga jarak atau tidak berkerumun, dan rajin mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Pemprov NTB pun semakin gencar melaksanakan program unggulan karena pandemi bukan menjadi hambatan. Nggak boleh menjadi hambatan. Justru momen ini kita gunakan untuk melakukan penguatan-penguatan. Justru harus jauh lebih kita kuatkan lagi ke depan karena COVID ini mengajarkan kita betapa kesehatan itu menjadi kebutuhan utama dalam hidup kita.
Sebagai dampak COVID ini, terjadi kenaikan angka kemiskinan di NTB sebesar 0,09%, sehingga pada saat inilah harus dilakukan recovery untuk memulihkan kondisi daerah. Caranya, tentu setiap orang harus mematuhi protokol kesehatan. Memang sekarang ini Juli, Agustus, September ini waktu kita untuk recovery, ya, untuk bisa betul-betul bisa kembali lagi pada kondisi semula. Maka dan kuncinya untuk recovery itu apa? Patuh protokol COVID. Jika masyarakat di Provinsi NTB mematuhi protokol COVID-19, maka kondisi perekonomian prediksi akan segera kembali seperti semula. Ekonomi dan kesehatan harus berjalan seirama. Tentunya di masa new normal ini, hidup sehat haruslah menjadi kebiasaan baru setiap orang. Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok Kawan Global. Masih kita di bincang gemilang kita kali ini dengan topik hidup asik dan produktif di tengah pandemi dengan nurut tatanan baru. Tadi sudah sempat kita simak ke informasi yang cukup menarik ya dokter dan Pak Kadis ya. Nah dokter, saya mau tanya nih dokter, sebenarnya bisa nggak sih kita hidup asik dan produktif nih, tapi tetap produktif di masa pandemi COVID-19 ini? Kalau bisa ini gimana caranya nih dokter nih, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Gika, Pak Kadis, dan para pendengar Radio Global FM Lombok. Ini menarik memang topik yang diangkat ini, hidup asik dan produktif. Tentu banyak pertanyaan dari para pendengar semua. Bagaimana sih, apa sih itu, kok bisa asik-asiknya di tengah COVID, padahal kita pada ketakutan semua. Betul, ketar-ketir ya dokter ya. Iya, jadi perlu saya sampaikan bahwa saat ini kita sudah berjalan di Indonesia ini hampir 4-5 bulan ya. Jadi sudah cukup lama ya. Mungkin di awal-awal kita begitu takut ya, kita begitu banyak aturan yang pada saat di awal-awal itu sifatnya sangat-sangat ketat ya, di mana semua pasien itu rilisnya seperti apa ya, sehingga menimbulkan kepanikan ya pada saat itu. Itulah kondisi awal memang dalam penanganan COVID ini. Strateginya sekarang berbeda ya. Kami di IDI juga sudah melihat fenomena-fenomena yang terjadi selama ini, bahwa kalau kita melihat dari sisi penanganan pasien itu sebenarnya masih sangat mencekam sebenarnya ya. Masih harus kita lakukan prosedur yang memang ketat dalam hal penanganan atau pemutusan rantai penularan COVID ini sendiri. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, kebijakan dari pemerintah baik pusat maupun daerah tentunya harus melihat dari berbagai macam aspek. Kami juga dari sisi tenaga kesehatan memang memikirkan hal tersebut, tidak bisa kita terus-menerus berdiam diri hanya pada sisi kesehatan saja. Makanya kami dari tenaga kesehatan juga sangat mendukung apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahwa saat ini semua harus berjalan beriringan, terutama sektor ekonomi ya. Jadi kesehatan dan masyarakat dan ekonomi harus bisa berjalan, sehingga sekarang ini kita juga dari sisi medis juga harus memberikan edukasi bagaimana jangan sampai menimbulkan kepanikan, jangan sampai menimbulkan ketakutan, sehingga saya kira tidak ada masalah saat ini kita melakukan aktivitas, sudah mulai banyak bergeliat sektor-sektor ekonomi, sektor perdagangan dan seterusnya. Tetapi harus ada kunci yang harus kita pegang, bahwa dari awal sampai dengan saat ini kita harus tetap mengacu pada protokol kesehatan. Kalau kita singkat sekarang protokol kesehatan itu 3M. 3M seperti DBD dulu kan 3M semua orang sudah tahu. Sekarang 3M juga misalnya. 1, memakai masker ya. Kedua, mencuci tangan ya. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Ya, menjaga jarak ini plus kalau misalnya kita katakan 4M lagi, menghindari kerumunan, tapi itu menjadi satu kesatuan biasanya ya. Sehingga saat ini sebenarnya kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas
walaupun tidak 100% seperti pada saat dulu, karena kita harus tetap mengacu di era new normal ini dengan mengacu pada adaptasi kebiasaan baru. Itu apalah istilahnya. Yang penting bahwa saat ini kita harus bisa beradaptasi, karena semua manusia itu sebenarnya adalah proses untuk selalu beradaptasi itu sanggup. Nah, saat ini kita harus sanggup untuk melakukan 3M itu, sehingga asik kita katakan, ya nanti kita akan terbiasa, kita akan beradaptasi untuk melakukan hal-hal yang selama ini kita tidak diperbolehkan, kita lakukan kembali. Nah, itu harus kita bawa asik. Produktif bagaimana? Ya tentunya banyak sekali sisi-sisi yang harus kita manfaatkan saat ini sebenarnya. Ya, jadi sisi kita selama stay at home ini misalnya yang tadinya kita hanya ketakutan, sekarang ayo kita lakukan hal-hal produktif lainnya, misalnya membuat kerajinan, menjahit, misalnya apapun keahlian-keahlian yang dimiliki. Jadi saya kira asik dan produktif ini harus kita lakukan di era pandemi ini, di era yang saat ini loh ya, bukan yang kemarin pada saat awal, tapi saat ini. Kapan kita mulai? Sekarang kita mulai. Kalau memang kita sanggup untuk melakukannya saat ini, tetap kita lakukan. Prinsipnya lakukan 3M, silakan melakukan hal-hal yang asik dan produktif di luar rumah. Kalau memang harus di luar rumah, ya, kalau memang bisa dilakukan di dalam rumah, lakukan di dalam rumah. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita semua bersama keluarga di dalam rumah untuk tetap asik dan produktif. Jadi kata kuncinya adalah itu, melakukan 3M dan tetap asik dan produktif di rumah. Wah, tetap asik dan produktif di rumah dengan 3M tadi ya, 3M. Dokter ya, masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, Pak Kadis sendiri sekaligus juga sebagai koordinator kehumasan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi NTB ya, Pak Kadis ya. Saya pengen tanya nih Pak Kadis, sejauh amatan Pak Kadis, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol COVID-19 itu seperti apa sih Pak Kadis? Silakan. Baik, terima kasih. Seperti sudah disampaikan tadi oleh Pak Dokter, bahwa sebenarnya 4 bulan ini menjadi momen bagi seluruh masyarakat NTB, warga kita ini untuk merenung sebenarnya. Merenung ya Pak Kadis ya. Ternyata pandemi COVID-19 ini sebenarnya selain menghadirkan 3 masalah besar bagi kita, bagi seluruh warga NTB. Yang pertama adalah masalah kesehatan yang sudah menjangkiti banyak warga kita, sampai 2.595 orang, ada juga yang meninggal. Sebenarnya juga kita yang di sisi lain ada nilai-nilai baik sebenarnya yang harus kita sadari, bahwa selama ini pandemi ini mengingatkan kita akan nilai-nilai baik yang selama ini mungkin kita lupa gitu. Kalau dulu dari kecil kita sudah diajarkan bagaimana hidup bersih, nenek moyang kita banyak punya nilai-nilai kalau anak-anak pulang bermain itu harus cuci tangan sebelum masuk kamar kan. Betul. Ada bong dulu di depan rumah, saya masih ingat waktu kecil-kecil dulu. Ketika pulang bermain itu harus mandi di peloncoran depan rumah gitu loh. Bersih. Nah, sebenarnya kita punya nilai-nilai baik untuk bagaimana hidup sehat, hidup produktif. Itu mungkin yang perlu kita sadari, bahwa pandemi ini ternyata nilai-nilai baik yang selama ini kita lupakan itu harus kita terapkan lagi dalam kehidupan sekarang, sehingga kita bisa asik lagi di tengah wabah yang terjadi, yang selama ini awal-awal mula di bulan Maret kita di NTB ini kena pertama kali. Itu memang sangat panik kita semua. Betul. Sangat khawatir. Kalau kita lihat dari sisi kedisiplinan, memang untuk mengubah suatu perilaku memang butuh waktu, butuh edukasi, butuh komitmen dan kepedulian dari semua pihak. Saya ingin mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini sebenarnya menghadirkan 3 masalah besar bagi kita. Yang pertama tadi kesehatan, sudah saya singgung. Yang kedua di masalah ekonomi. Kita ini semua karena ada pembatasan sosial, physical distancing, itu menimbulkan kita tidak bisa beraktivitas secara leluasa. Yang ketiga, yang virus juga harus kita antisipasi bersama, virus hoax.
informasi yang tidak jelas. Ini yang seringkali menimbulkan ketakutan. Seringkali masyarakat tidak mendapatkan sumber informasi dari sumber yang jelas. Ada banyak pendapat tokoh atau pribadi-pribadi yang beredar di berbagai media sosial, itu seringkali menimbulkan ketakutan. Dan kapasitas dari informasi itu atau nilai dari informasi itu seringkali juga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ini yang perlu diantisipasi, sehingga saat ini yang harus kita lakukan bersama adalah bagaimana masyarakat itu mendapatkan edukasi dari sumber-sumber informasi yang memang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya kesehatan, ya harus setiap hari kita juga menyampaikan melalui rilis, melalui live yang disampaikan oleh Bu Kadikes setiap sore tentang perkembangan penanganan COVID. Demikian juga bidang ekonomi yang harus kita lakukan. Kalau dilihat dari kedisiplinan masyarakat, memang di awal-awal kita dihadapkan pada kepanikan. Tapi saat ini kami menilai sudah mulai semakin bagus, masyarakat kita mulai disiplin. Kalau kita lihat perkembangan di pusat-pusat keramaian seperti pasar, pusat pembelanjaan, terminal, penggunaan masker itu sudah mulai kedisiplinan masyarakat meningkat. Nah, contoh kasus kita terus melakukan testing di pusat-pusat keramaian tadi, di sejumlah pasar kita lihat memang dari hasil testing atau tracing yang dilakukan oleh petugas kesehatan, banyak kasusnya tidak terlalu banyak. Contohnya yang reaktif atau yang positif dari 200 sampel yang diperiksa oleh petugas kesehatan di pasar, contohnya Kebon Ruik kemarin, itu hanya 1 yang reaktif. Artinya kalau kita lihat di situ, pedagang-pedagang sudah mulai menggunakan masker, ada kesadaran peningkatan disiplin untuk mengikuti himbauan dari masyarakat, pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat, terutama tugas kesehatan. Di samping itu yang penting sekali kita lakukan adalah terus ini kita tidak boleh kendor untuk mengedukasi masyarakat, memberikan informasi perkembangan penanganan COVID ini secara komprehensif. Karena ini kalau kita lihat sudah mulai melandai. Di NTB kalau kemarin 1 minggu yang lalu hasil evaluasi dari petugas kesehatan itu sudah mulai ke oranye, berarti risiko sedang. Dan peningkatan kasus pun setiap hari kami lihat memang ada penurunan. Meskipun masih ada kasus-kasus positif baru dan juga ada kematian baru, tapi intensitas atau jumlah peningkatan kasusnya sudah cenderung mulai landai. Ini mungkin mudah-mudahan kita bisa pertahankan bersama. Baik. Nah, tadi disebutkan Pak Kadis dari 2.500 sekian yang penderita penyakit penderita COVID-19 tadi ya dokter ya, walaupun beberapa memang sudah sembuh, banyak yang sudah sembuh juga ya dokter ya. Ada juga yang meninggal. Nah, benarkah dokter tidak ada kematian yang katanya diakibatkan oleh COVID, tapi diakibatkan oleh penyakit penyerta nih dokter nih? Silakan dokter. Iya, ini sering memang saya sampaikan ini di beberapa kesempatan bahwa kita harus sepakati dulu bahwa COVID ini berbahaya, tapi jangan sampai menimbulkan kepanikan. Ya. Berbahayanya adalah ada namanya faktor risiko. Ya, faktor risiko. Inilah yang selalu dari awal kita selalu katakan bahwa faktor risiko ini sangat berbahaya ya, jika sampai terkena COVID. Apa itu faktor-faktor risiko? Misalnya orang-orang tua, orang-orang yang memiliki penyakit hipertensi, tekanan darah tinggi bahasanya, ya. Masyarakat kita yang memiliki diabetes mellitus atau DM atau kencing manis,
Ada lagi pasien-pasien yang mungkin memiliki riwayat tumor atau kanker, ya. Serta jangan salah bagi bayi kita, balita juga. Jadi ini faktor-faktor risiko sebenarnya, ya. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang selama ini misalnya punya penyakit kronis, sudah biasa datang ke rumah sakit, dirawat seminggu, habis itu pulang sehat, ya. Atau bulan depan sakit lagi, dirawat seminggu pulang. Nah, orang-orang ini akan berisiko karena memiliki penyakit kronis. Pada saat sekarang kena COVID, sakit, tidak sampai 3 hari meninggal. Ya, artinya apa? Bahwa sebenarnya kalau kita melihat fenomena yang dulu sebelum ada COVID, orang itu sudah biasa silih berganti pada masuk rumah sakit sehat, masuk sakit sehat. Sekarang begitu masuk tidak pulang-pulang. Akhirnya diperlakukan sebagai COVID karena memang terkonfirmasi COVID. Artinya bahwa tetap ada faktor risiko yang namanya komorbid. Tetapi yang untuk kasus kita sendiri yang dikatakan bahwa tidak ada penyakit penyerta, itu secara evidence base-nya ada, ya, banyak kejadian. Kita lihat misalnya pasien-pasien yang tidak ada penyakit penyerta tetapi dia ada kondisi hamil, itu tidak ada penyakit penyerta tapi akhirnya meninggal. Ada kejadian kita di NTB ini. Di luar daerah banyak teman-teman sejawat dokter yang tidak ada penyakitnya, ya, kemudian tiba-tiba dalam hal ini tertular pada saat menangani pasien, meninggal. Jadi kalau misalnya dikatakan itu tidak ada, ya, dan itu ada. Itu berdasarkan evidence base namanya. Jadi di dalam ilmu kedokteran kita selalu memacu pada evidence based medicine, ya, bahwa semua itu harus ada dasar ilmiahnya, ya, sehingga penyakit COVID ini tetap berbahaya. Tetapi itu tadi, jangan panik, ketakutan jangan terlalu berlebihan karena stresor yang tinggi juga bisa menyebabkan imunitas turun, ya. Kita begitu terkena gampang nanti menjadi sakit, ya. Karena COVID ini pun sendiri secara teorinya dan kejadian ini banyak pasien-pasien yang sebenarnya tidak bergejala. Kalau dulu istilahnya OTG dulu, ya, obat tanpa gejala. Sekarang itu masih ada dan itu sebagai karier kemana-mana. Itulah tadi 3M itu fungsinya. Jadi kita tidak pernah tahu siapa yang kita kontak. Apakah sekarang Mbak Kika terkonfirmasi atau saya mudah-mudahan jauh-jauh, ya, tetapi kita tidak pernah tahu. Makanya kita harus saling menjaga, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak satu sama lain. Baik, 96,7 Radio Global FM, Lama Kawan Global. Sebelum kita lebih lanjut berbincang terkait dengan Nurut tatanan baru ini, berikut kita dengarkan wawancara singkat kami dengan salah seorang mantan penderita COVID-19. Kawan Global, berikut wawancara singkat kami dengan salah seorang tenaga kesehatan di Lombok Barat yang pernah terpapar COVID-19 bulan Juni lalu dan kini sudah sembuh. Ibu, dari awal terkena COVID sampai dinyatakan sembuh, berapa lama waktunya dan apa yang dilakukan selama masa perawatan hingga akhirnya sembuh, Bu? Kalau dihitung dari awal swab dilakukan sampai masa perawatan selama 19 hari. Hal yang dilakukan selama masa perawatan adalah minum obat secara teratur seperti vitamin dan lain-lain sebagainya, makan makanan yang bergizi, rutin berolahraga dan berjemur, dan yang paling penting adalah menjaga hati kita agar tetap tenang untuk menjaga imunitas tubuh kita. Sebagai mantan penderita COVID-19, bagaimana menjalani hidup sehari-hari agar tetap sehat dan tidak kembali terpapar virus ini? Tetap menerapkan protokol kesehatan seperti selalu memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, makan makanan bergizi, tetap minum vitamin, rajin berolahraga, dan mengurangi ke tempat keramaian. Sebagai tenaga kesehatan yang aktif bertugas menangani pasien, apakah ada tugas tertentu misalnya yang belum boleh dilakukan di rumah sakit? 2 minggu setelah dilakukan swab ketiga dan hasilnya negatif, saya kembali dipanggil untuk bekerja seperti biasa. Dan semua tugas sudah bisa saya kerjakan seperti biasa, tentunya sesuai dengan tupoksi saya. Dan terakhir, apa saran kepada masyarakat agar mereka tidak terpapar oleh virus ini, Bu?
Harapan saya kepada masyarakat agar mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak dengan cara mengurangi berada di tempat keramaian. Selain itu, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga untuk tetap menjaga imunitas tubuh kita. Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok, kawan global. Tadi sudah kita dengarkan sama-sama wawancara singkat dengan mantan penderita COVID-19. Nah, ngomong-ngomong mengenai masker nih, dokter, ini penggunaan masker itu dikatakan memang sangat-sangat efektif ya. Tapi sebenarnya mana sih yang lebih efektif, dokter? Penggunaan masker atau face shield? Nah, itu yang mana yang efektif sih, dokter? Penggunaan masker, face shield, atau kedua-duanya nih, dokter? Silakan. Jadi kalau kita lihat, ada orang yang memakai masker, ada orang yang memakai face shield, ada yang memakai kedua-duanya. Betul, ada yang memakai kedua-duanya. Jadi gini, sesuai dengan rekomendasi WHO bahwa yang kita pakai adalah masker. Ya. Jadi itu paling efektif adalah masker. Face shield itu sebagai tambahan, ya. Jadi face shield itu hanya melindungi misalnya dari percikan, ya. Karena apa? Karena face shield itu kan masih berjarak dengan kita. Ya, sebenarnya penggunaan masker pun itu harus ketat sebenarnya, ya, supaya tidak menimbulkan masuk kiri kanan dan seterusnya. Nah, jadi tetap efektif juga face shield, tetapi penggunaannya tadi itu masker nomor 1, ya. Kalau mau menggunakan face shield di luarnya pakai, tapi jangan mengganti masker dengan face shield. Jangan mengganti masker dengan face shield. Ya. Jadi penggunaan masker tetap penggunaan masker. Kalau Anda mau menggunakan face shield, pakailah di luar dari masker. Jangan mengganti fungsi dari masker dengan face shield. Itu keliru, ya. Kalau mau dipakai dua-duanya enggak apa-apa. Ya. Itu hanya untuk percikan kalau face shield tadi. Ya. Baik, jadi memang lebih efektif memakai masker dan jangan mengganti masker dengan face shield. Jangan mengganti masker. Ya. Nah, Pak Kadis, ini kan Perda Penanggulangan Penyakit Menular sudah disahkan ya Pak Kadis ya oleh DPRD NTB beberapa waktu lalu. Apakah memang sudah diterapkan, Pak Kadis? Begini, kaitan dengan Perda, sebenarnya ini Perda ini esensinya adalah media untuk edukasi, membangun kesadaran kita bersama. Apa yang menjadi tugas pemerintah, apa yang menjadi tugas petugas-petugas di lapangan, maupun apa yang menjadi kewajiban masyarakat. Itu esensi dari suatu aturan, bahwa intinya adalah bagaimana kita mengedukasi semua pihak, bukan hanya masyarakat, tapi juga semua organ yang ada untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, Perda ini kalau mengikuti mekanisme penetapan suatu produk hukum daerah, itu kan harus mendapatkan evaluasi atau persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini yang kami masih tunggu sebenarnya dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi efektivitas pelaksanaan di lapangan sudah mulai berlaku. Karena sesuai tadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Perda itu diinisiasi oleh pemerintah bersama DPRD adalah bentuk tanggung jawab moral dan kasih sayang kita bersama, bagaimana mengutamakan kepentingan keselamatan masyarakat kita. Bukan masalah sanksi, bukan, tapi bagaimana kita semua ini bisa menjaga bersama keselamatan masyarakat demi kepentingan hidup kita bersama, nyaman dan tetap aman, meskipun kita tetap berproduksi di tengah pandemi COVID ini. Itu intinya sebenarnya. Berarti memang sudah mulai diterapkan ya, Pak Kadis ya. Nah, karena waktu kita sudah semakin mepet nih Pak Kadis, ini apakah memang sudah ada studi terbaru nih Pak Kadis, Pemprov NTB kerjasama dengan UNRWA misalnya, terkait dengan kapan prediksi COVID-19 ini akan hilang, atau semua daerah di NTB ini menjadi warna hijau, nggak ada merah, oranye dan lain sebagainya? Silakan Pak Kadis. Kalau studi mungkin dari awal sudah sempat dipresentasikan oleh berbagai ahli, termasuk dari teman pakar dari UNRWA. Tetapi sebenarnya hasilnya itu tergantung pada kedisiplinan kita bersama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter bahwa kita akan bisa tetap produktif dan aman di tengah pandemi ini kalau kita semua ini
warga dan seluruh komponen masyarakat itu bisa menerapkan 3M tadi ya. Tetap pakai masker, menghindari kerumunan atau gaya darah, menjaga pola hidup bersih, sehat. Tadi itu yang intinya. Kita tidak akan dibatasi, dan kapan ini akan berakhir itu tergantung pada kita semua. Tergantung pada kesadaran dari seluruh pribadi kita untuk menjaga diri secara individu maupun menjaga keselamatan warga dan keluarga kita dari terpapar COVID-19. Caranya ya itu saja. Karena sampai saat ini vaksinnya belum ditemukan dan juga obatnya belum ada secara spesifik untuk COVID, sehingga langkah yang paling bijak kita lakukan saat ini adalah bagaimana melakukan langkah-langkah preventif secara serius dan komit dari semua pihak. Kalau hanya sebagian yang disiplin, sebagian warga lagi tidak disiplin, tidak akan juga menghasilkan harapan kita bisa segera terbebas dari wabah ini. Yang paling penting adalah kesadaran kolektif dari seluruh warga. Juga petugas tidak boleh kendor. Jangan sampai lelah, merasa lelah. Ini kelelahan petugas ini sudah sebenarnya ada, tapi kita tidak boleh lelah ini karena kita sebagai pelayan masyarakat harus tetap menunjukkan komitmen dan semangat untuk kita optimis wabah ini akan berakhir kalau kita semuanya disiplin. Amin. Nah, terakhir dokter dan Pak Kadis, mungkin singkat saja sebelum kita pamit, ada yang ingin disampaikan. Pak Dokter silakan. Ya, terima kasih. Jadi sebagai closing bahwa kita masih berada di dalam pandemi saat ini. Vaksin belum ada, obat belum ada. Untuk sementara vaksin kita adalah 3M tadi. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Itu vaksinnya untuk saat ini. Kita kembali kepada tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis juga bahwa ada norma-norma yang dulu hal-hal positif yang memang harus kita lakukan, yaitu apa? Pola hidup bersih dan sehat, rajin berolahraga, makan makanan bergizi. Saya kira itu sudah memang menjadi obat untuk saat ini ya. Jangan stres ya, tetap bahagia, tetap asik, dan kalau bisa produktif di masa pandemi. Baik, Pak Kadis, singkat saja silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih. Kalau bagi kami, mari kita tetap optimis bahwa wabah ini akan segera bisa kita atasi dengan kebersamaan, dengan kedisiplinan kita bersama. Jangan kita saling menyalahkan, mari kita saling memperkuat dan saling menjaga diri, menyiapkan lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Baik, terima kasih Pak Kadis sudah hadir di studio kami. Pak Dokter, terima kasih sudah hadir di studio kami. Ingat kawan global, tetap memakai masker ketika berada di luar ruangan, dan juga ingat mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun tentunya, dan jaga kesehatan kawan globalnya. Waktunya kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa. Global FM Lombok, radio berita terkemuka di NTB.